Oke, selamat datang dan bergabung kembali di Radita Ansensor episode keempat. Oke, podcast ini membahas isu-isu terkini seputar teknologi informasi khususnya di bidang IT, risk dan audit yang merupakan salah satu mata kuliah yang diampu oleh dosen kami, Pak Jarod S. Suroso. Terima kasih Pak sudah hadir Pak. Oke, sebagai informasi tambahan, podcast ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh kami, mahasiswa dan mahasiswi dari Magister IT Universitas Pradita yang merupakan milik daripada PT Sumarekon Agung. Episode kali ini akan dipandu oleh kami, dua baju kotak-kotak, saya dengan Aji Jaloka. Saya dengan Sugiarto Yonatan. Pada episode kali ini kita akan membahas topik yang lumayan penting nih Pak ya, yaitu threat or attack Pak. Nah, jadi mungkin saya mau mengundang Pak Jarod nih untuk memberikan overview dulu nih Pak. Kecelakaan ini kan banyak kejadian-kejadian atau juga ancaman atau serangan Pak yang terjadi waktu beberapa bulan yang lalu tuh Pak ya. Nah mungkin apalagi sekarang kita di dunia IT ini banyak sekali terlibat untuk semua apa nih Pak? Maksudnya semua dari sisi industri ya Pak. Nah mungkin Pak Jarod saya silakan Pak. Oke, baik, terima kasih. Oke, selamat datang kembali di Radita Ansensor episode yang keempat pada hari ini ya. Topik pada hari ini adalah tentang threat or attack. Jadi bagaimana itu threat, ancaman dan juga attack, serangan yang bisa mengancam sistem informasi atau teknologi informasi yang kita punya ya. Mungkin pada episode sebelumnya kita pernah membahas tentang apa itu vulnerability ya, kerentanan sistem kita yang harus kita siapkan jangan sampai tinggi vulnerability-nya, dan juga kita juga pernah membahas tentang threat, ancaman-ancaman terutama dari luar. Nah, pada episode ini kita khusus membahas tentang threat atau juga serangan ya, attack yang bisa mengancam sistem kita. Pada dasarnya untuk menghindari serangan kita harus membuat satu BCM ya, Business Continuity Management. Jadi bagaimana manajemen supaya keberlangsungan bisnis kita itu tetap terjamin ya. Itu sebetulnya BCP atau BCM itu adalah sangat terkait dengan BIA, Business Impact Analysis. Bagaimana kita melakukan analisis supaya impact yang terjadi itu tidak mengganggu bisnis kita. Ya, jadi kita akan bahas tentang itu, bagaimana serangan itu bisa terjadi. Dan bicara tentang itu, tentu saja kita akan sangat terkait dengan yang namanya BCP, ya, Business Continuity Plan, dan juga DRP, Disaster Recovery Plan. Ya, kita harus siapkan itu. Kalau misalnya terjadi DRP ya, Disaster Recovery, maka kita harus buat planning supaya DRP itu bisa kita laksanakan, dan juga akan menghasilkan BCP-nya, Business Continuity Plan yang bagus, sehingga apapun jenis serangan yang kita akan dapatkan itu tidak akan mengganggu bisnis plan kita. Itu tentu saja bagi keberlangsungan bisnis kita supaya tetap berjalan dengan aman tanpa harus dikhawatirkan terhadap serangan atau ancaman dari luar. Mungkin inti daripada pembicaraan kita pada hari ini tentang itu. Oke, baik. Terima kasih Pak sudah men-set up konteks podcast kita kali ini dengan baik Pak. Tapi kita nanti mungkin akan bahas lebih lanjut dengan narasumber kami Pak. Oke. Ya, terima kasih. Kita Oke, sekarang kita undang dua narasumber ya. Iya, jadi kita mau bahas nih, tadi ada BIA, terusnya nanti ada BIWA juga. Nah untuk pembahasan lebih lanjut mungkin kita ya langsung undang aja nih narasumber kita, yaitu Wilson dan Puspa. Monggo sekarang. Oke, selamat datang buat Wilson dan Puspa. Puspa. Gimana kabarnya nih? Baik sekali ya Sen ya. Cukup baik. Cukup baik. Bapak gimana? Dua bapak ini kabarnya? Sedikit keringetan sekarang. Tapi masih tetap semangat. Iya. Tadi kan kita udah dengar nih ya dari Pak Jarod ya mengenai threat dan juga ancaman gitu ya. Nah, sebelum kita mulai menggali lebih dalam nih tentang threat dan ancaman, mungkin kalian bisa memperkenalkan diri gitu ya, dan juga alasan kalian mengapa mengambil kuliah di S2, dan juga mungkin sedikit background gitu, aktivitas yang kalian lakukan itu saat ini apa? Monggo silakan. Oke, sebelum itu, yo, what's up everybody? Ketemu lagi dengan kami berdua di Radita Ansensor. Oke. Langsung kita perkenalkan diri dulu ya. Boleh. Mulai dari Bang Puspa. Oh, mulai dari saya. Oke.
Jadi saya itu Puspa, saat ini itu kerja di salah satu bank, mengambil data quality sebagai data quality gitu. Jadi kenapa ngambil di Pradita? Itu sebenarnya mungkin sama di episode-episode sebelumnya juga alasannya karena relate nih dengan pekerjaan saya gitu Pak. Jadi kan di sana saya mengambil data, di sini juga saya mengambilnya mata kuliah Big Data and IoT gitu. Oke. Nah, Kalau selanjutnya ke saya langsung. Ya. Perkenalkan, nama saya Wilson, kuliahnya dari S1 Universitas Multimedia Nusantara, ikuti dari jurusan film. Jadi untuk saat ini saya kerja sebagai freelancer videographer, fotografer, dan video editor. Foto editor juga termasuk lah. Nah, kaitan dengan saya untuk masuk di S2 Pradita di sini, well, honestly karena dengan teknologi sekarang seperti AI, software yang berkembang dari dulu sampai sekarang yang berguna untuk kerjaan kita sampai saat ini, ya tetap saja saya harus pelajari apa saja yang relate sama dengan teknologi sekarang untuk di bidang kerja saya juga sebagai video editor. Itu ada kaitan dengan kerjaan saya sekarang. Oh, menarik. Tapi kalian berdua dari jurusan mana nih? Di sini programnya yang diambil? Kalau dari saya DEA, Digital Enterprise Enterprise Architecture. itu. Kalau Kalau saya Big Data and IoT. Oh, Big Data and IoT. Oke. Oke. Mungkin ke Wilson dulu pertama ya. Jadi tadi kita udah dengar penjelasan Pak Jarod mengenai apa itu ancaman dan juga serangan di dunia teknologi informasi. Nah, pertanyaannya sekarang Wilson, bagaimana cara organisasi untuk mengidentifikasi itu kan ancaman-ancaman itu sebelum menjadi sebuah serangan seperti itu. Silakan Wilson. Menarik sih. Kalau untuk menjawab pertanyaan itu sebenarnya ada beberapa cara. Nah, kita mulai dari pertama dulu. Penilaian risiko itu yang komprehensif itu sangat penting. Maaf ya. Ini meliputi mengidentifikasi aset, kerentanan, dan ancaman potensial. Terus yang kedua itu pemantauan sistem dan jaringan secara berkala dan dapat membantu mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Kalau kita ngomongin in layman terms ya, anggap aja kayak jaga bayi kalian gitu, biar tetap mengawasi gitu, biar gak ada gangguan. That's pretty much it. Nah, yang ketiga terakhir, organisasi harus memanfaatkan threat intelligence untuk mendapatkan informasi tentang ancaman terbaru dan teknik serangan. Itu biar kita bisa cek ada nggak resiko ya kalau mereka serang pakai metode apa gitu. Kita harus mencegahkan biar nggak terjadi. Oke. Jadi kita harus pertama identifikasi dulu, lalu dipantau. Jadi benar-benar end to end gitu ya Pak Wilson. Benar. Oke. Nah mungkin tadi kalau misalnya kita tadi udah mengidentifikasi akan ada ancaman. Nah kira-kira apa sih langkah selanjutnya sih bagi organisasi supaya ancaman ini nggak jadi serangan gitu? Mungkin dari Puspa bisa jawab. Mungkin aku jawab ya Yeah. Pak ya. Jadi kan langkah selanjutnya nih setelah kita mengidentifikasikan ancaman itu tuh kita tuh harus melihat nih tingkat resikonya, karena nggak semua ancaman itu punya tingkat resiko yang sama gitu ya, yang kita ketahui juga. Jadi organisasi itu harus memprioritaskan nih ancaman ini nih mungkin tingkat resikonya tinggi dan dia juga mempunyai dampaknya yang besar gitu, atau mungkin sebaliknya dampaknya kecil tapi resikonya tinggi gitu. Oke. Menarik tadi bicara mengenai prioritas ancaman ya. Mungkin balik lagi ke Wilson, boleh nggak di-share kira-kira gimana sih caranya organisasi itu bisa memprioritaskan ancaman itu? Caranya, ya salah satu metodenya yang umum digunakan adalah weighted analysis table. Metode ini mempertimbangkan berbagai faktor seperti probabilitas terjadinya serangan, probabilitas keberhasilan serangan, tingkat kerusakan yang ditimbulkan, dan biaya pemulihan. Dengan memberikan bobot pada setiap faktor, organisasi dapat menentukan ancaman mana yang harus ditangani terlebih dahulu, yang lebih prioritasnya yang paling tertinggi dulu, baru yang paling terendah. Biasa seperti itu. Oke. Nah, tadi weighted analysis table ya, Widya. Nah, kira-kira bisa nggak ceritakan sih gimana sih kita menerapkan si weighted analysis table ini ke dalam, ya tadi misalnya kan Puspa kerja di bank gitu ya, misalnya diterapkan di dalamnya bank Puspa nih, seperti itu. Oh, oke. Kita ambil contoh kali ya Pak ya. Jadi misalnya nih dari suatu bank itu dia ini kena serangan. Satu itu kena serangannya itu kebocoran data nasabahnya. Satunya lagi dia ini kena serangannya di misalnya web si bank ini down gitu kan. Mana sih yang akan diprioritasin oleh si bank tersebut?
mungkin yang harus diprioritaskan oleh si bank tersebut ialah tentang data nasabahnya ini, karena kan balik lagi nih, kita itu yang perlu kita lihat itu resiko dan dampaknya gitu. Ini kan sangat berdampak lah gitu dari reputasi banknya itu sendiri gitu. Kalau untuk webnya kan ini mungkin akan bisa di enhance di belakang gitu ya, di back end-nya. Apalagi data nasabah ya, Apalagi data nasabah rekening berhubungan dengan gitu uang ya, gitu ya. benar. Nanti kan di media sosial gitu kan, Impact-nya besar ya. Impact-nya gede gitu, betul. Oke. Gitu. Nah, mungkin tadi kalau misalnya tadi kan Pak Jarod juga sempat bicara tentang identifikasi itu ada konsep yang disebut BIA dan BUA. Nah, mungkin apa tuh sih BIA dan BUA itu ya? Boleh. Kalau kita mulai dari BIA, itu prosesnya untuk mengidentifikasi dan menilai dampak potensial dari gangguan pada operasional bisnis. Nah, itu membantu organisasi memahami proses bisnis kritis, sumber daya yang dibutuhkan, dan dampak yang ditimbulkan jika proses tersebut itu terganggu. Nah, BO itu apa? Proses untuk mengidentifikasi dan menganalisis unit bisnis yang paling terpengaruh dan oleh gangguan tersebut. Yaitu, sebenarnya kalau untuk BOA ini membantu organisasi memahami prioritas pemulihan dan alokasi sumber daya yang tepat, yaitu BOA-nya. Mungkin pertanyaan follow up aja ya. Jadi tadi disebutin BIA dan BUA. Nah, ini interkolerasinya apa antara dua itu? Bisa dijelaskan mungkin? Oke, korelasinya gitu ya, Iya betul. BIA dan Hubungannya apa BUA. nih Hubungannya antara apa? BIA dan BUA ini sih? Iya. Hubungannya tuh erat ya sebenarnya Hubungannya ya. erat ya? Erat ya? Antara Karena BIA namanya dan BUA. hampir mirip Namanya gitu ya. mirip soalnya. Iya, Betul, beda beda cuma U I doang. dan U gitu ya di tengah. Jangan salah denger aja. Jangan salah denger aja, betul. Ya, oke. Jadi sebenarnya dari BIA dan BUA ini tuh digunakannya kan untuk memprioritasi ancaman dan merancang strategi mitigasinya kan gitu ya. Iya, iya. Jadi kita ambil contoh nih, BIA itu dia tuh menunjukkan dari gangguan sistem dari pembayaran online itu kan berdampak besar ke pendapatan perusahaan gitu ya. Betul, betul. Maka ancamannya itu akan diprioritaskan gitu, Oke. Pak. Jadi tapi kalau kita ambil ke satunya nih yang BUA ini nih untuk mengidentifikasikan unit bisnisnya. Unit bisnis mana sih yang paling bergantung lah pada sistem pembayaran online Tergantung tersebut. sama berdampak juga gitu ya? Berdampak mungkin ya? juga, Oke. tapi kan pemulihannya kan dapat difokuskan ke unit tersebut. Oke, gitu. yang paling berdampak. Oke. Jadi kalau dan untuk- jadi paling yang kena impact dan yang paling berdampak dari bisnis unit ya. Benar Gitu ya, Oke. jadi itu sebenarnya Siap, siap. I dan U-nya bedanya di sana gitu. Oke, jadi ya disimpulkan nih bahwa BIA dan BUA ini jadinya memberikan informasi penting ya, jadi ya untuk mengidentifikasi dampak ancaman dan juga memprioritaskan nih kira-kira upaya pemulihannya itu dimulai dari mana gitu kan ya. Jadi mungkin dengan demikian jadinya tadi seperti bank gitu ya dapat memprioritaskan nih jadinya yang terimpactnya paling besar dan juga bisnis unit yang impactnya paling besar itu yang akan diprioritaskan terlebih dahulu ya. Ya. Iya, iya. Clear ya? Iya, clear sekali ya. Oke. Oke. Menarik sekali. Nah, sumber daya ini biasanya sumber daya yang biasanya juga berhubungan dengan peran teknologi. So, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana peran teknologi dalam proses identifikasi dan prioritas ancaman ini. Mungkin Wilson bisa jawab? I'll be honest, if we talk about this, sebenarnya teknologi itu memainkan peran yang sangat penting. Nah, saat ini sudah ada banyak solusi keamanan cyber seperti SIEM atau kepanjangannya ya Security Information dan Event Management dan Threat Intelligence Platform. Singkatnya itu TIP. Mungkin di sini semua pada tahu ya. Yang dapat membantu organisasi dalam mengidentifikasi dan menganalisis ancaman secara otomatis. Oke. Jadi tadi kan ada SIEM, terus ada TIP juga ya. Nah, kira-kira apa saja sih langkah-langkah yang perlu diambil nih oleh tadi seperti organisasi atau bank gitu ya untuk membangun gitu ya sistem identifikasi dan prioritas ancaman yang efektif nih kira-kira? Oke. Mungkin ada 3 gitu ya Pak ya. Jadi yang pertama itu organisasi itu tuh perlu nih menilai resikonya itu secara berkala untuk mengidentifikasikan aset-aset mereka dari kerentanan cyber tadi ya. Terus yang kedua ini mereka itu perlu juga menerapkan nih solusi dari keamanan cyber itu untuk mendeteksi sebelum terjadinya ancaman lah. Nah yang terakhir ini nih mereka itu perlu membangun rencana sih respons insiden nih dalam menangani serangan yang berhasil terjadi. Jadi kan kita nggak bisa juga cuman menstopkan aja, tapi kan bisa aja cyber itu udah datang gitu ya. Jadi langkah ketiga ini kita harus punya solusi lah Tadi yang dibalik disebut itu sama semua. Pak Jarod gitu ya, DRP gitu ya, DRP dari bisnisnya. Oke. Betul. Siap. Oke, menarik. Ini terakhir ya sebelum kita ajak partisipasi audiens di sini, ada yang online dan offline juga. Mungkin Wilson, adakah saran yang
ingin disampaikan kepada para audiens kita ya, terutama berprofesi di bidang IT terkait dengan identifikasi dan prioritas ancaman ini. Ya. Interesting question. Kalau for my advice, keep up to date lah di tren cybersecurity itu kayak gimana. Meskipun udah viral di media sosial, tetaplah ambil itu, coba aja. Kalau merasa ini ada beneficial banget, ambil aja itu. Dan jangan lupa ini yang paling penting, selalu waspada dan berhati-hati dalam menggunakan teknologi. Mungkin itu bahaya, mungkin aja enggak. We don't even know. Iya, Betul. betul sekali. Yes, makes Oke. sense. Oke, sekarang mungkin kita bisa beralih kepada penonton yang ada di sini gitu ya. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan dari penonton untuk para narasumber kita, monggo dipersilakan. Baik, saya. Baik, silakan Pak. Silakan, Pak. Kasih semangat dulu lah. Iya, mungkin bisa memperkenalkan diri, Pak. Ya, nama saya Ismail Hidayat, mahasiswa S2 Pradita. Saya ingin bertanya, ini cukup menarik ya, materi yang disampaikan oleh narasumber terkait dengan ancaman, tantangan yang dihadapi oleh organisasi ya. Saya ingin bertanya, apa saja tantangan yang umum dihadapi organisasi dalam melaksanakan identifikasi dan prioritas ancaman, serta bagaimana cara mengatasinya? Oh, oke. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Isman. Jadi pertanyaannya apa saja sih tantangan umum yang dihadapi organisasi, atau tadi kan contohnya kalau Puspa kan memberikan contoh bank gitu ya, pada saat mereka melaksanakan identifikasi dan prioritas ancaman. Mungkin bisa langsung dijawab, silakan. Oke, mungkin ada 4 gitu ya untuk jawabannya. Jadi yang pertama itu kurangnya kesadaran gitu. Kurangnya kesadaran itu diibaratkan banyak nih organisasinya itu yang belum menyadari ya pentingnya identifikasi dan prioritas dari ancaman ini. Jadi solusinya mungkin kita tuh harus meningkatkan dulu nih kesadaran dari personal orang gitu. Yang kedua ini kurangnya sumber daya. Oke. Jadi organisasi itu juga terkendala nih atas keterbatasan dari sumber dayanya, baik itu dari manusianya, baik finansialnya gitu. Tapi solusi di balik itu kita tuh bisa mengalokasikan nih sumber dayanya secara efisien dan memanfaatkan toolsnya itu secara otomatis. Oke. Nah, 2 terakhir, ini yang ketiga. Yang ketiga itu keterkaitannya dengan data. Jadi ada data yang tidak lengkap. Nah, identifikasi dari prioritas ancaman ini membutuhkan data yang lengkap dan akurat gitu, Pak. Solusinya kita tuh harus meningkatkan dan mengumpulkan juga nih data-data dan memanfaatkannya mungkin dari sumber data eksternal gitu. Iya. Dan yang terakhir ini mungkin perubahan ancaman yang cepat gitu ya. Jadi ancaman cyber ini kan seperti kita ketahui lah ya, berkembangnya itu sungguh cepat dan cepat gitulah mengikuti perkembangan zaman. Nah, solusinya gimana sih? Solusinya itu kita dapat memperbarui nih pengetahuan kita tentang ancaman dan tentang teknologi yang adaptif ini. Oke. Gitu. Jadi kita pertama tadi ya harus ada training dan sosialisasi gitu ya untuk meningkatkan kesadaran, kemudian juga kita harus mengalokasikan sumber daya, terusnya juga datanya mesti lengkap gitu ya, dan juga tadi untuk menghadapi perubahan ancaman yang cepat itu ya kita harus memperoleh pengetahuan kita ya, dan juga mungkin tadi teknologinya juga ya diperbarui juga. Harus adaptif ya. Iya betul. Betul. Mungkin ada pertanyaan lain dari penonton? Satu lagi. Saya. Silahkan Bu. Nama saya Dia. Saya mau tanya, adakah cara agar organisasi dapat secara cepat melakukan tindakan apabila terjadi serangan sehingga dapat meminimalisir dampak kerugian yang akan terjadi? Oke, mungkin Wilson bisa bantu jawab. Menarik juga sih pertanyaannya. So, where do I start? Organisasi itu dapat membuat attack success scenario development atau pengembangan skenario keberhasilan serangan. Itu bahasa Indonesianya ya, atau translationnya, yaitu proses di mana kita membayangkan dan mendokumentasikan bagaimana suatu serangan cyber dapat terjadi dan berhasil terhadap suatu sistem atau organisasi. Ini paling penting ya. Ini tujuannya adalah untuk memahami dampak serangan, identifikasi kerentanan, dan mengembangkan strategi mitigasi. Setelah kita mengembangkan skenario serangan, langkah selanjutnya adalah melakukan potential damage assessment. Cek dulu kalau misalnya ada damage-nya minimum atau mungkin tinggi, you never know. Di sini kita mengukur dan menilai potensi kerusakan yang ditimbulkan jika skenario serangan tersebut benar-benar terjadi. Ya itu, seperti yang barusan saya bilang, itu pasti ada yang damage-nya lebih parah atau mungkin minim, you never know. Sehingga organisasi dapat secara cepat bertindak apabila terjadi serangan sehingga dapat maafkan saya,
Meminimalisasi. Ya. Minimalisasi. Ya, Oke. maaf. Dampak yang barusan Mbak Puspa bantu, dampak kerugian yang akan terjadi. Ya, Ya, begitu saja sih. Oke, baik. Kalau gimana Bu Dia? Apakah menjawab? Ya, terima kasih atas Oke, jawabannya. terima kasih sekali. Bisa tepuk tangan dulu. Baiklah semua, terima kasih kepada narasumber kita, Terima kasih. Bu Puspa dan Pak Wilson, dan juga para audiens yang telah berpartisipasi. Semoga diskusi ini memberikan manfaat, pencerahan, Amin. juga banyak insight-insight baru. Dan tentunya sampai jumpa di episode Pradita Unsensor berikutnya. And see you next time. Tonton terus Pradita Unsensor. Jangan lupa like, share, and subscribe. Pradita University. Real case, real experience.